warahmatullahi wabarakatuh. What's up dudes? Enjoy watching our video creativity. I hope it's useful and helps you gain more knowledge. We are from Six Group and they are Muhammad Dendi Rahma Wijaya, Faridah Dharma Renata, Natasha Nur Eki Pratiwi, and then me, Dewi Sapana Nur Sofia. So, enjoy for watching and thank you for your attention. You first have to go through the darkness to see the light again. Wins over evil. What have you done to me? Where are you, dear God? I am searching for the light. I'm the ambassador on a humble horse, and I have come from the deepest part of our hearts. So in all the world, open the doors and gates, and celebrate my arrival, because I bring you. Pesona Pulau Dewata, yaitu mengintip keagungan Bali. Di tengah gemerlap kepulauan Sunda kecil, terselip sebuah pulau yang tersohor akan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Lombok. Bali ibarat permata yang memancarkan pesona magis bagi siapapun yang mengunjunginya. Secara geografis, pulau seluas 5.780 km persegi ini terletak di 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Diapit oleh Selat Bali di sebelah barat yang memisahkan dengan Pulau Jawa dan Selat Lombok di sebelah timur yang menjadikannya tetangga Pulau Lombok. Keberadaannya yang strategis di tengah lautan menjadikan Bali dianugerahi bentang alam yang beragam, mulai dari pantai-pantai berpasir putih yang membentang luas, tebing-tebing karang yang menjulang dramatis, hingga gunung-gunung berapi yang megah mencakar langit. Keindahan alam yang mempesona ini berpadu serasi dengan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Bali yang masih terjaga hingga kini. Budaya Bali diantaranya yaitu miniatur Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama di Nusantara. Bali menjadi contoh konkret bagaimana beragam suku dan agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Budaya Bali merupakan perpaduan kompleks dari tradisi Hindu, animisme, dan budaya lokal yang menghasilkan kekayaan seni, ritual, dan kepercayaan yang unik. Yang kedua, budaya Bali ada Trihita karena menjadi landasan moral dan spiritual masyarakat Bali membentuk harmoni hidup dalam bermasyarakat. Filosofi ini yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, parahyangan, manusia dengan manusia, pawongan, dan manusia dengan alam, palemahan. Menjelaskan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Bali, filosofi ini mendorong mereka untuk hidup rukun, saling menghormati dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga yaitu ada upacara adat di Bali, bukanlah sekedar tradisi, melainkan bentuk penghormatan terhadap alam dan spiritualitas. Upacara adat Bali seperti ngaben, kremasi, ondalan, perayaan ulang tahun pura, dan piodalan, perayaan hari suci, merupakan ritual sakral yang menggambarkan eratnya hubungan manusia Bali dengan alam dan kekayaan spiritual. Upacara ini bukan hanya simbol tradisi, tetapi juga wujud pengakuan akan keberadaan Tuhan dan kekayaan alam. Di antara
Subak adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan dalam pertanian sawah di Bali, Indonesia. Sistem ini memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu elemen penting dalam budaya Bali yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 2012. Asal-usul Subak. Subak pertama kali muncul sekitar abad ke-9 atau ke-11 Masehi. Meskipun ada bukti bahwa sistem ini mungkin sudah ada sejak sebelumnya. Subak berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Bali untuk mengelola sumber daya air yang terbatas secara efisien di pulau yang memiliki banyak gunung berapi, aktif, dan lahan yang bergantung pada irigasi. Prinsip dan filosofi Subak sebagai didasarkan pada filosofi Trihita karena yang berarti 3 penyebab kebahagiaan, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sistem ini tidak hanya mengatur distribusi air secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, agama, dan ekologi yang mendalam. Struktur organisasi Subak. Subak diorganisasikan sebagai kelompok petani yang bertanggung jawab atas pengelolaan irigasi untuk wilayah sawah tertentu. Setiap subak dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Pakaseh, yang dipilih oleh para anggota. Pakaseh bertugas mengatur distribusi air, memimpin upacara adat yang berkaitan dengan pertanian, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di antara anggota subak. Oh, aja diguyu lah, diguyu. Tari kecak adalah tarian tradisional Bali yang menggabungkan drama dan tari, dan merupakan salah satu seni tari Nusantara yang terkenal. Untuk ciri khas tari kecak ditarikan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar sambil mengangkat kedua lengan dan menyerukan kata cak cak cak. Untuk pola lantai, tari kecak berbentuk melingkar dengan ruang kosong di bagian tengah. Musik pengiring, suara cak 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 yang diucapkan para penari menjadi musik pengiring tarian. Properti para penari mengenakan selendang hitam putih bermotif kotak-kotak mirip papan catur dan gelang kerincingan di pergelangan tangan dan kaki. Penari utama juga mengenakan topeng untuk memerankan tokoh Rama Sinta Rahwana atau Hanuman. Kisah tari kecak biasanya mengisahkan kisah Ramayana seperti perjuangan Rama untuk membebaskan Sinta dan Rahwana. Makna tari kecak adalah memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan agama dan juga bisa dilakukan untuk hiburan. Tari kecak bisa disaksikan di beberapa lokasi di Bali seperti Uluwatu dan Tanah Lot. Di Tanah Lot, wisatawan bisa menyaksikan tari kecak sambil menikmati pandangan sunset yang ada di Pulau Bali. Rumah adat Banu Rangkei yang terletak di dekat Pura-Pura Desa Bedawa atau yang biasa kita kenal sebagai Pura Bingin Desa Bedawa. Rumah adat Banu Rangkei merupakan bangunan tradisional yang sudah mulai langka. Rumah adat Banu Rangkei yang sama sekali tidak ada sentuhan gaya modern, seperti atapnya dari bambu, dindingnya dari bedek, lantainya tanah, dan pondasinya dari batu paras. Ya, tak hanya itu, bagian dalamnya juga tak seperti bangunan modern atau rumah pada umumnya, yang terdiri dari kamar tidur utama, kamar anak, dapur, dan tempat pemujaan selain rumah adat. Banu Rangkei di Desa Bedawa juga memiliki keunikan lainnya. Salah satunya dengan adanya upacara tradisi Sabar Maloni.
acara tradisi Saber Maloni ini banyak dilaksanakan. Tarian-tarian yang bersifat sakral, seperti tarian baris dan tarian rejang. Terkait penggunaan tata busana, tarian rejang di desa Bedawa diwarisi secara turun-temurun. Tata busananya terdiri dari pelindung, merupakan hiasan kepala atau mahkota, kain rembang, dan selendang. Tarian rejang di desa Bedawa biasa ditarikan oleh perempuan muda yang belum menikah. Selanjutnya kita akan membahas salah satu desa di Bali, Desa Gelgel. Peradaban Islam di Bali ditandai dengan berbagai peninggalan, seperti masjid, makam, maupun komunitas muslim. Salah satunya adalah Masjid Jami Singaraja, masjid tertua di Buleleng yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1830. Masjid ini memiliki pintu gerbang yang diyakini dibawa dari Puri Buleleng dan merupakan simbol toleransi antara umat Hindu dan Islam. Yang kedua yaitu ada Masjid Asyuhada, yaitu masjid peninggalan sejarah di Kampung Islam Bugis, Pulau Serangan. Kampung Islam Pengayaman merupakan salah satu komunitas Islam di desa ini yang bermula dari zaman Kerajaan Buleleng. Nama Bali seperti Wayan, Made, Nyoman, Ketut ada pada awal nama masyarakat Islam Pengayaman. Kompleks makam tua di Kampung Bugis, makam dari tokoh-tokoh pendiri Kampung Bugis dan pembuka masjid. Al-Quran tua di Kampung Bugis, yaitu Al-Quran kuno yang tersimpan di rumah tokoh masyarakat Kampung Bugis. Peradaban Islam di Bali berkembang melalui beberapa cara, diantaranya kedatangan pasukan Muslim pengawal Raja Ketut Ngalesir yang menetap di Bali pada abad ke-15. Kedatangan masyarakat Muslim Bugis Makassar yang bermigrasi ke Bali dan menyiarkan Islam. Interaksi antara umat Islam dan Hindu yang melahirkan akulturasi budaya. Islam di Bali merupakan agama minoritas dengan jumlah pemeluk sekitar 10,10% dari total penduduk Bali.